Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Jalan Hidup Katolik. Selamat mengikuti. Renungan hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, dalam Pekan Paskah ke-7. Lebih dari baptis pertobatan. Kalau kita hanya mengetahui bahwa baptis itu berarti menghilangkan dosa asal dan menghapus dosa-dosa kita pribadi, boleh dikata kita baru mengenal baptis pertobatan. Sedangkan baptis kita sebagai orang Katolik jauh dari itu. Jauh lebih luhur dan kaya dalam anugerah-anugerah yang kita terima sewaktu kita dipermandikan. Sebelum Yesus tampil di muka umum, Yohanes Pemandi, sepupu Yesus, yang membaptis banyak orang dengan baptis pertobatan untuk pengampunan dosa. Tetapi Yohanes juga mengatakan bahwa sesudahnya akan datang seseorang yang akan membaptis dalam Roh Kudus. Yang dimaksudkan seseorang ialah Yesus dari Nazaret. Umumnya, murid Yesus adalah alumni murid Yohanes, dan Yesus dalam akhir hidupnya bersabda kepada para muridnya yang sudah 3 tahun menyertainya untuk membaptis orang-orang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptis dimaksud sebagai tanda awal hidup yang dibimbing di bawah kuasa Roh Kudus. Intinya, baptis mengantar orang ke dalam kesatuan dengan umatnya, yaitu gereja, untuk mengenal dan menerima Yesus, serta mengalami kuat kuasa kebangkitannya dalam hidup kita. Sesuatu yang hanya Roh Kuduslah yang bisa menganugerahi kita. Roh Kuduslah yang mengantar kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dialah pula yang bisa membuat kita menjadi ciptaan baru. Anak-anak angkat Allah ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi, anggota tubuh Kristus, menjadi ahli waris bersamanya, dan kita menjadi bait Roh Kudus. Tidakkah karunia-karunia baptis itu sangat pantas dan layak kita rayakan? Kalau kita ingin mengalami berkat-berkat tersebut dalam hidup kita, bukan sekedar mendapat informasi akan buah-buah baptis untuk kita, perlu kita memohon Roh Kudus dengan karunia-karunia-Nya yang akan dicurahkan kepada kita secara gratis, kepada kita yang memohonnya. Seperti apa yang ditanyakan Paulus kepada orang-orang di Efesus. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, baptis apakah yang kita terima? Baiklah mohon kepada Roh Kudus, agar berkenan membuka pintu untuk masuk ke dalam kasanah yang luar biasa luhurnya atas kedudukan kita, yang telah kita terima sewaktu kita dibaptis. Roh Kudus tentu berkenan menyatakan Yesus kepada kita dengan cara yang merombak dan merubah hidup kita. Dengan baptis, kita tidak hanya dikeluarkan dari kegelapan ke terang, dari kematian ke hidup, tetapi dijadikan ciptaan baru yang bisa memantulkan sang sumber sinar, dijadikan garam dan ragi kehidupan di dalam masyarakat.
dengan kepenuhan sakramen inisiasi, Krisma dan Ekaristi, kita ikut dipilih dan diutus untuk mewartakan Injil dan membaptis orang-orang, dan membangun komunitas kaum beriman. Perutusan itu semua dapat kita laksanakan dengan urapan Roh Kudus. Terima kasih. Kita baru saja mendengarkan renungan harian Jalan Hidup Katolik. Semoga segala aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dan penyertaan Tuhan serta berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.